Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Saman Al-Madani. Nama beliau adalah Gauts Zaman Al-Wali Qutbil Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Al-Jahra binti Sayyidina Rasulullah SAW. Lahir di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah yang bertepatan tahun 1718 Masehi. Wafatnya Syekh Saman Al-Madani pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah dimakamkan di Baqi. Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ari dalam bidang teologi atau akidah, dan Syafi'i mazhab fikih puru ibadatnya, dan Junaid al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau radhiyallahu an tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, seorang siddiq yang paling agung yang tiada bandingnya kecuali para anbiya wal mursalin. Guru mursyid beliau adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syria, dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husain sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkat kewalian beliau adalah seorang pemungkas para wali, yakni Gauts Zaman, dan Wali Qutbul Aqwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali. Dan beliau adalah khalifah Rasulullah pada zamannya. Syahdan adalah nama beliau Sayyidi Syekh Saman, itu daripada Lauhil Mahfuz dan setengah daripada Wajan Mahdi. Menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabakat bagi Said Ahmad Asy-Syarmubi. Maka lihatlah di dalam tababatnya itu adalah tabiat Sayyidi Syekh Saman radhiyallahu an. Kasih sayang kepada orang yang talibul ilmu, dan kepada orang yang saleh, dan kepada orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmah kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh daripada orang awam dan khawas. Tabiat Sayyidi Syekh Saman selagi kecil hingga pada haj mursyidnya adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau. Lagi pula mengekalkan musyahadat wujud dan mukarabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani hawa nafsu beliau hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit jua, dan apabila diberi bantal oleh orang tua beliau, maka keluh kesahlah beliau seperti orang sakit. Dan apabila sampai pada waktu sahur, beliau bangun dan membaca ratib sahur, lalu sembahyang subuh atau sholat subuh berjemaah dengan orang banyak, lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Dan apabila terbit matahari, maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyraq 2 rakaat isyraq. Dan apabila naik matahari 1/4, maka bangkitlah beliau untuk sholat duha. Dan lagi pula adalah beliau membanyakkan puasa sunat dan riyadah, dan menjauhkan dari bersadap dari lezatnya dunia sampai daripada yang halal sekalipun.
Dan adalah hal ihwal ini adalah hal jedaan beliau semasa kecil beliau, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam siwan tempat makan untuk diberi makan makanan. Manakala selesai makan, dilihatlah oleh orang tuanya tempat ia makan seolah tak dimakan beliau. Dan pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Quran semasa kecilnya untuk menghabarkan hal ihwal anaknya. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tidak syak lagi bahwa ia adalah aulia Allah. Tidak khilaf lagi antara ulama dan adalah sayyidi Syekh apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah atau memakai pakaian yang dilarang syarah. Maka dikatakan kepadanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kepada kita, kepada orang yang bersuka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwal masa kecil beliau, Syahdan. Syahdan adalah Sayyidi Syekh Saman Al-Madani, selalu dalam zikir siang dan malam dan suka beruzilah, bersunyi dari manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni perkuburan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Rasul. Dan adalah hal ihwalnya Sayyidi Syekh Saman Al-Madani pada masa bidayahnya yakni masa awal permulaan dia menjalani akan jalan tasawuf. Beliau berpakaian dengan pakaian yang indah. Kemudian datang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal adalah Sayyidi Syekh Saman dalam kamar khalwat beliau dan memakailah akan baju jubah itu sampai sekarang. Dan adalah beliau saat itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau hingga datang Hadratul Rasul memerintahkan untuk menjahirkannya. Maka jahirlah, lebih jahir dari matahari di tengah hari. Dan datanglah orang untuk mengambil baiat tarikat kepada beliau. Setengah perkataan Sayyidi Syekh Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummata Sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali atau 4 kali sesudah sholat subuh sebelum berkata urusan dunia. Halnya dia istiqomah adalah dia menempati martabat fadilah kutub. Barang siapa mengambil tarikat kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti akan mendapatkan rasa masdub di dunia, diambil oleh Allah akalnya yang bersyariah diganti dengan akal yang bersifat rabbaniyah, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adam mazdah, adam semata, yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya wujud hakiki. Minimal saatnya sakratul mautnya adalah perkataanku ini. Seperti perkataan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa yang menyerukan aku ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali dalam keadaannya mendapat kesusahan, niscaya aku akan datang menolongnya insyaallah. Semula ia belajar tarekat Khawatiriyah di Damaskus. Lama kelamaan ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik zikir, wirid, dan ajaran tasawuf lainnya. Ia menyusun cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya disebut sebagai tarekat Samaniyah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tarekat Samaniyah adalah cabang dari Khawatiriyah. Demi memperoleh ilmu pengetahuan, ia rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan. Beberapa negeri yang pernah ia singgahi untuk menimba ilmu diantara adalah Iran, Syam, Hijaz, dan Transylvania, wilayah Asia Tengah saat ini. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Insyab. Ia juga mengarang buku-buku lain seperti Muzzamu Al-Masyayikh, Tazilul
Tarik Baghdad dan Tarik Marf, dan juga Nasihat Hamba Allah. Kemuliaan Syekh Muhammad Saman Al-Madani dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak karamah. Baik kitab manakib Syekh Al-Wali Al-Syahrir Muhammad Saman maupun hikayat Syekh Muhammad Saman, keduanya mengungkapkan sosok Syekh Saman. Karamah Sayyidi Syekh Saman teramat banyak dan sebagian karamah Sayyidi Syekh Saman yang diriwayatkan Muprin bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar di negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, kulihat mega hitam, pekat dan datang angin topan yang kencang, hingga kapalku hampir tenggelam. Maka aku sangat takut. Lalu aku berteriak sehabis-habis suara, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman," sebanyak 3 kali. "Ya Mahdal." Maka tiba ada 2 orang yang datang dan memegang kedua sisi kapalku, dan redalah angin topan itu, serta sampailah aku di negeri Hijaz dengan selamat. Sebagaimana guru-guru besar tasawuf Syekh Muhammad Saman terkenal akan kesalehan, kejuhutan dan kekeramatannya. Konon Syekh Saman Al-Madani ia memiliki karamah yang sangat luar biasa. Ketika kaki diikat sewaktu di penjara, aku melihat Syekh Muhammad Saman berdiri di depanku dan marah. Ketika ku pandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan. Setelah siuman, kulihat rantai yang melilit kaki dan tanganku telah terputus. Kata Abdullah Al-Basri, padahal kata seorang muridnya, ketika itu Syekh Saman berada di kediamannya sendiri. Adapun perihal awal kegiatan Syekh Saman dalam tarekat dan hakikat menurut kitab manakib, diperolehnya sejak bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika Syekh Muhammad Saman berhalwat menyendiri di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah. Pada waktu itu datang Syekh Abdul Qadir Jailani yang membawakannya pakaian jubah putih. Ini pakaian yang cocok untukmu. Ia kemudian memerintahkan Syekh Muhammad Saman agar melepas pakaiannya dan mengenakan jubah putih yang dibawanya. Konon Syekh Muhammad Saman menutupi ilmunya sampai datanglah perintah dari baginda Rasulullah SAW untuk menyebarkan kepada penduduk kota Madinah. Adalah seorang untuk mendapatkan fadilah satu karamah aulia Allah, hendaklah ia yakin bahwa orang itu benar-benar aulia Allah dan tidak syak atau keraguan-raguan sama sekali, dan jangan memungkirinya walaupun keadaan wali tersebut menyalahi syarah. Dan Sayyidi Syekh Saman meninggalkan dunia pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah dan dimakamkan di Baqi berdekatan dengan kubur para istri-istri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau banyak memiliki karamah yang tidak bisa dihitung banyaknya. Bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada. Karamah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk surga tanpa dihisab. Murid-murid beliau dari Indonesia, Qutbul Zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Qutbul Maktum Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani, pendiri tarekat Tijani, Al-Qutb Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Al-Qutb Syekh Abdul Wahab Bugis, menantu Syekh Arsyad Al-Banjari, Al-Qutb Syekh Abdul Rahman Al-Batawi, kakek mufti Betawi dari pihak Ibu Habib Usman Betawi, Al-Qutb Syekh Daud Al-Fatari, dan lain-lain, termasuk Al-Fadani. Dan di antara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak, di antara semua murid beliau yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan menempati makam Qutb. Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan baginda Rasulullah SAW, yaitu Muhammad SAW, dan para sahabatnya, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan berguna untuk seluruh umat.